Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam marilah kita haturkan kepada dua kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan malam yang penuh berkah ini insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian fikih pernikahan atau fiqhul munakahat, yang mana pembahasan fikih munakahat ini sudah sampai pada episode yang keempat, yang insyaallah akan mengangkat tema yang sangat menarik untuk bersama-sama kita simak, baik yang baru menikah maupun yang menikahnya sudah lama. Ini insyaallah temanya sangat menarik, yaitu tentang romantisme Nabi Muhammad bersama istrinya. Insyaallah kajian ini akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustaz Mustaqim Kurdi MA, dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu pada Ustaz Mustaqim Kurdi MA kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah musalla Ibnu Sabil yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tak terhingga. Mudah-mudahan kita mampu mensyukurinya secara optimal dengan meningkatkan amal soleh, amal ibadah kita dalam setiap aktivitas kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada panutan dan teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta umat Islam yang masih konsisten memperjuangkan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita nanti di akhirat akan memperoleh syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kita mulai ta'alim ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tema kajian kita pada malam hari ini 17 tahun ke atas ya Pak Nana ya. Ya nggak apa-apa nih, suami istri ya. Ada yang belum nikah nggak di ruangan ini? Kalau ada ya semoga cepat termotivasi.
gitu ya, cepat termotivasi. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tema ini kita angkat ya. Sebenarnya di bab-bab fikihnya itu tidak muncul ya, tetapi ada beberapa kajian atau uraian yang ini bisa kita buat subtemanya, yaitu romantisme Nabi Muhammad SAW bersama istrinya. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kesalahan yang mendasar dalam keluarga muslim itu tatkala ya ada sebuah pemahaman dari seorang suami yang menyatakan bahwa ya kalau urusan pendidikan anak-anak, kemudian keluarga ya itu urusan perempuan gitu ya. Nah, urusan saya hanya cari nafkah gitu. Nah, ini sebuah kesalahan. Kenapa demikian? Karena konsep awal suami itu qawwamuna 'alan nisa. Al-Nisa ayat 34 ya, bahwa suami itu adalah pemimpin bagi wanita. Termasuk memimpin keluarganya, memimpin anak-anaknya. Decision makernya, kebijakan utamanya ada di suami. Nah, sang istri sebagai partner dalam kehidupan rumah tangga. Maka tidak ada kemudian, wah ini yang kayak begini urusan istri semua. Tetap tanggung jawabnya ada di pihak laki-laki, suami. Walaupun nanti pelaksananya di lapangan atau di keluarga dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin domain dengan perempuan, ya. Nah, Bapak-bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan pemahaman yang salah tadi, ya, suami sudah sibuknya luar biasa, ya. Ya, berangkatnya pagi, pulangnya malam. Atau bahkan seminggu nggak pulang-pulang. Ya, ada nggak yang begini ya kepala keluarga di sini? Ya. Berangkat pagi, pulang malam. Kecuali kalau kondisi sekarang ya, mungkin banyak yang WFH ya, kerja di rumah ya, sehingga banyak bisa ketemu dengan pasangannya, dengan istrinya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya. Nah, kalau berbicara alasan sibuk, ya, alasan sibuk karena kesibukan, maka kemudian romantismenya berkurang di keluarga. Kadang-kadang istri kebagian hanya ngoroknya, betul nggak Bu? Begitu pulang mestinya butuh keharmonisan itu diantaranya dengan romantisme dalam keluarga. Akhirnya ya hanya melihat wajah suami yang lelah, ya, kemudian senyumnya sudah enggak merekah lagi, berbeda dengan senyumnya teman yang di kantor, ya, yang tampilannya lebih seksi dan wangi barangkali gitu kan, mungkin lebih muda gitu kan. Nah, akhirnya apa? Kondisi yang seperti itu ya membuat rumah tangga menjadi retak dengan alasan saya sibuk, saya capek. Nah, kalau berbicara persoalan saya sibuk, saya capek, nah mari kita lihat bagaimana Rasulullah gitu ya. Rasulullah itu ya super capek, super sibuk, waktunya untuk umat, ya. Beliau bukan hanya berdakwah, tetapi beliau juga punya bisnis. Bisnis beliau itu ditekuni dari usia remaja, berniaga. Kemudian beliau usia 25 tahun itu sudah menikah, ya. Dan kemudian beliau itu termasuk orang yang sukses dalam berbisnis pula. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada yang tahu nggak ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah itu apa mas kawinnya? Onta. Berapa ekor onta? Nah, itu bukan 1, 2, 3 ya, tapi jumlahnya puluhan. Ada yang mengatakan belasan, ada yang mengatakan sampai 40 ekor ya. Nah, yang jelas jumlah onta yang dijadikan sebagai maharnya begitu banyak. Ya, bukan hanya seperangkat alat sholat dan mas kawin sekian gram, enggak. Beliau dengan memberikan mas kawinnya puluhan ekor onta. Kalau puluhan ekor onta, kalau sekarang ukurannya apa ya? Pajero nyampe nggak ya?
Ya, sekitar itulah ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, beliau sudah sukses dalam berniaga, berbisnis. Ketika beliau menikah itu sesungguhnya bukan hanya merger dua insan, tetapi juga merger bisnis. Nanti baca bukunya Shafi'i Antonio ya, itu tentang Muhammad super leader, super manager ya. Buku itu cukup laris ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, dikatakan Nabi Muhammad itu sudah sukses dari sisi materi ya, bukan kemudian istilahnya ini orang kasarnya bilang kere ya, Khadijahnya kaya, Nabi Muhammadnya nggak punya bapak, enggak ya, beliau sudah sukses dalam berbisnis. Nah, usia beliau kira-kira 30-an 40-an itu beliau sudah nggak sibuk lagi ngurusin bisnis, tetapi beliau ngurusin dakwah. Terus buat apa tuh uang-uangnya yang selama ini, dinar-dinarnya, dirhamnya itu, nah, ditanam di saham. Makanya saya katakan Rasulullah itu juga berbisnis dengan orang Yahudi. Ya, berbisnis dengan orang Yahudi yang dia adalah biasa bersistem riba, tapi Rasul bekerja sama pula, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, inilah kesibukan Nabi, kesibukan Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sesibuk-sibuknya beliau masih banyak waktu yang indah untuk istri-istri beliau, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita lihat, udah ada contekannya itu satu, kemesraan Nabi itu seperti apa, romantisme Nabi. Nah, ini disebut beliau sering melakukan kecupan mesra, ya. Nah, dalam hadis ini ya, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, sungguh Nabi ketika mencium salah satu istrinya, beliau mengecup lidahnya. Wah, ini lebih porno ya kalau kita bilang, lebih ini hot ya. Ya, bukan hanya mencium pipinya, mencium keningnya, tapi ya bermain lidahnya. Dalam riwayat yang lain, saya lupa nggak kutip di sini ya. Begitu sudah saya share ke Pak Haji Ahmad, ingat ini belum saya sampaikan nih hadisnya nih. Ya, nah Rasulullah begitu romantisnya dengan Aisyah ketika beliau tinggal di samping Masjid Nabawi, ya, yang kalau sekarang di mihrabnya itu, ya, itu kuburan beliau, gitu kan. Nah, dulu itu rumah Nabi. Ya, nah kemudian Nabi sebelah rumah Nabi itu Masjid Nabawi. Yang sekarang ya orang sering melakukan sholat arba'in di sana itu kan ketika haji. Nah, itu rumahnya Nabi berada di samping Masjid Nabawi. Kalau sekarang rumahnya Nabi, bekas rumahnya Nabi udah ada jadi masjid ya, di dalam Masjid Nabawi. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, rumahnya dempet sama masjid. Nah, begitu Rasulullah mau pergi ke masjid itu pamit dengan Aisyah. Ya, pamitannya apa kira-kira? Pamitannya Nabi mencium keningnya Aisyah. Padahal rumah Nabi ke masjid itu berapa langkah kira-kira? Ya 1, 2, 5 langkah udah nyampe itu ya. Udah nyampe. Kenapa? Karena dempet rumahnya Nabi dengan Masjid Nabawi. Tapi romantismenya Masya Allah. Begitu. Nah, kira-kira kalau bapak-bapak mau pergi kemana gitu, pamit sama istrinya gimana ini? Ya, kadang-kadang istri juga ada yang kebingungan mencari suami saya kemana ini ya. Nah, ada nggak Bu yang kayak gitu Bu? Nah, insya Allah tidak ada ya. Nah, jadi maksud saya tidak ada yang ngaku gitu ya. Tidak ada yang ngaku, malu ngaku di sini. Nah, jadi begitulah romantisnya ya. Nah, padahal di situ usia Rasulullah itu sudah 50-an tahun. Aisyah itu masih belasan tahun lah. Inilah yang terjadi. Rasulullah itu begitu romantisnya ya, ketika pamit mau ke masjid saja dengan sampai mencium, melakukan kecupan kepada Aisyah. Ya, kalau bapak-bapak biasanya pamit juga bahasanya gimana Pak? Kira-kira dengan Aisyah, dengan istrinya ini. Ya, Bu, berangkat Bu ya sini ya. Nah, ya, dengan bahasa yang kurang bersahabat, yang kurang enak didengar. Kadang-kadang sambil bentak-bentak ya, sambil juga kasih instruksi, nyuruh-nyuruh dengan suruhan yang tidak enak pula didengar. Nah, ya Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya kadang-kadang juga suka malu mendengar begitu itu ya. Punya tetangga ya, kerjaannya teriak-teriak sama istri sama anaknya. Ya.
Nah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut penuturan Anas bin Malik yang membantu beliau menjadi berkhidmah kepada Rasulullah, itu tidak pernah terdengar teriakan Rasulullah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ya, termasuk kepada Anas bin Malik, ya, sebagai katakanlah orang yang kerja di rumah Rasulullah. Nah, jadi tidak pernah terjadi teriak-teriak, nggak pernah kedengeran. Nah, ini kan luar biasa, ya, kehidupan Nabi bersama keluarganya, istrinya di sini. Nah, ini seperti ini Pak, yang pertama di sini memberikan kecupan yang mesra. Nah, dari ciuman Nabi terhadap keningnya Rasulullah ini, maka kemudian dalam kajian ulama fikih nanti bab batalnya sholat, ya, atau batalnya wudhu, muncul pertanyaan, kalau perempuan dengan laki-laki bersentuhan, kan ada pendapat yang menyatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Ya, yang menyatakan tidak batal, nah, karena ada contoh, Nabi itu mau ke masjid mencium Aisyah, kening Aisyah, dan Nabi tidak wudhu lagi. Artinya apa? Ya, suami istri, ya, walaupun sudah punya wudhu kemudian colekan, ya, mencium keningnya itu tidak membatalkan wudhu. Tapi ingat, dalam madhab Imam Malik, ya, ketika ciumannya itu kemudian ada ser, nah, ser itu apa ya istilahnya, ya? Iya, pokoknya lah ada muncul naik birahinya. Nah, dalam madhab Imam Malik itu batal, harus wudhu lagi. Nah, itu ya. Nah, dalam madhab Imam Syafi'i, ya, semuanya batal, itu kan. Jadi pendapatnya macam-macam, ya. Nah, sehingga kalau ada dari jamaah kita yang punya pendapat laki perempuan yang bersentuhan tidak batal, ya, suami istri itu, sudah ada rujukan daripada hadis Nabi tadi, ya, Rasulullah mencium keningnya Aisyah. Baik, kita lanjut karena dibatasi waktu sampai Isya. Kemudian nih Bu, Bapak, tiduran di pangkuan istri, ya, tiduran di pangkuan istri. Apa hadisnya di sini? Dahulu Rasulullah meletakkan kepalanya di pangkuanku, kemudian membaca Al-Quran sedang aku dalam keadaan haid. Aisyah dalam kondisi haid, ya, kemudian Rasulullah tiduran di pangkuannya Aisyah, ya. Nah, sambil apa Rasulullah? Sambil membaca Al-Quran, ya, sambil tilawah Al-Quran. Nah, tapi saya pikir kalau Bapak di Ibnu Sabil itu sudah biasa nih tiduran di pangkuan istrinya, ya. Iya, jadi ini ada, itu dalam konteks membangun kemesraan, ya, membangun kemesraan pula, ya, keharmonisan. Nah, saya lupa juga nggak cantumkan, ada hadis lagi yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah itu selesai sholat tahajud, qiyamul lail, ya, maka Rasul bersandar-sandaran dengan Aisyah. Jadi kalau adu punggung, ya, adu punggung. Jadi Aisyah ngadep sono, ya, kemudian Rasulullah menghadap ke sono. Nah, sender-senderan. Kenapa? Karena Rasulullah juga sholat tahajud, sholat qiyamul lail, istrinya Aisyah juga sholat qiyamul lail. Begitu capek menunggu waktu subuh, ya, saling senderan, ya. Ini indahnya kehidupan beliau. Tetapi romantisme itu tetap, ya, ada bingkai ruhiyah, ya. Kalau tadi tidur di pangkuan sambil membaca Al-Quran, ya, kemudian senderan, ya, begitu mesranya setelah selesai melakukan sholat tahajud, ya, menunggu waktu fajar atau waktu subuh. Nah, yang sering domain di kita, yang memang terbangun kemesraan seperti ini, domainnya domain nafsu. Tapi kalau Rasulullah itu bukan hanya itu saja, tapi ada tadi membaca Al-Quran, atau kemudian habis selesai sholat, ya. Nah, ini yang harus kita imbangi atau kita tiru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bukan hanya sebuah kemesraan saja, ya, tidur di pangkuannya atau kemudian saling bersandaran, tetapi ada ritual yang lain yang mengiringi itu, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang ketiga, ya,
Yang ketiga, membelai istri, ya, dibelai rambutnya. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, beliau meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, ya, radhiyallahu anha berkata, hampir setiap hari Rasulullah mengunjungi semua istrinya, ya, lantas mendekatinya satu persatu di tempatnya atau di rumah. Kemudian Rasulullah mencium dan membelainya tanpa bersetubuh atau berpelukan, ya. Ini kejadian seperti itu, ya. Ketika tidak mencium, tidak melakukan kecupan, tetapi yang dilakukan oleh beliau adalah membelai, ya, membelai rambut istrinya, gitu ya. Nah, Aisyah berkata, lantas beliau menginap di rumah istri yang mendapat gilirannya, jadi pindah kepada yang lainnya, ya. Aisyah kebetulan menyaksikan itu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, memang dalam sejarah disebut Rasulullah itu memiliki lebih dari satu istri. Satu riwayat mengatakan 7, satu riwayat mengatakan 9, ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, cuman dari semua istri-istri beliau itu yang muda siapa, Bu? Aisyah. Dan kemudian ternyata menikah dengan Aisyah itu, ya, bukan hanya persoalan nafsu kalau ditinjau dari sisi sejarah kemudian, ya. Ternyata nanti Aisyah Ummul Mukminin nantinya akan menjadi referensi rujukan dari umat Islam. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, ya, ada sahabat yang bertanya bagaimana kehidupan Nabi ketika di kamar mandi, ketika di ranjang, ya, ketika di dalam rumah, ya, ketika mau Nabi keluar dan masuk rumah. Ini banyak hadis-hadis yang bersumber dari Aisyah. Sekiranya Nabi nggak mendapatkan Aisyah, ya, maka akan kehilangan sekian budaya ataupun kebiasaan Nabi, ya, kehilangan referensi, ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, disinilah, ya, para ahli hadis menyatakan pernikahan dengan Aisyah bukan sekedar mudanya, tetapi Rasulullah hendak menjadikan murid khusus yang nanti akan menjadi referensi para sahabat yang bertanya kepada Aisyah tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makanya romantisme kehidupan Nabi, hadis-hadisnya itu banyak bersumber dari Aisyah, ya. Baik, nah ini ada belayan, ya. Kalau tadi ciuman, kemudian ini ada belayan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu pernah dibelai sama suaminya? Sering, alhamdulillah, ya. Berarti ada romantisme dalam keluarga jamaah Ibnu Sabil, ya. Ya, memang harus begitu, ya. Baik. Baik, Ibu sekalian dan Bapak-bapak yang kami hormati, yang berikutnya membiarkan istri menyisir rambutnya. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu aku menyisir rambut Rasulullah sedangkan aku dalam keadaan haid. Ada hadis yang lain, ya, bab i'tikaf dalam kitab-kitab fikih, Rasulullah itu di 10 hari yang terakhir itu selalu melakukan i'tikaf di masjid, tidak pulang-pulang selama 10 hari, ya, atau 9 hari ada di masjid. Nah, Aisyah saking kangennya karena rumahnya dempet dengan masjid, dekat dengan masjid, ya, tinggal melihat aja, oh itu Rasulullah menyamper, tapi dari balik jendela. Di balik jendela itu maka kemudian Aisyah memegang, ya, tubuh Rasulullah dan kemudian melihat rambutnya ini agak sedikit acak-acakan, maka kemudian disisir oleh Aisyah, disisirin oleh Aisyah. Nah, ini Masya Allah, ya, romantismenya luar biasa. Nah, ya, mesranya luar biasa, ya. Ya, saya pikir mungkin di kita, ya, ada yang seperti itu, istri menyisir suaminya rambutnya yang mau berangkat kantor, ini masih belum rapi nih, ya, dirapikan dulu, begitu, Bu, ya. Iya, setelah itu lebih dari itu biasanya, ya. Nah, membiarkan istri menyisir rambutnya.
Kemudian yang berikutnya, nah ini dia. Ini di fikih suka ada yang bertanya, boleh nggak suami istri mandi bersama? Ternyata ada rujukannya di sini. Ya, seperti diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah dari satu bejana di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ibnu Hibban. Ya. Nah, kata Aisyah, sedangkan tangan kami Aisyah dan Rasulullah saling bersentuhan. Jadi mandi basamu, ya, mandi bersama suami istri ini ya kadang dilakukan oleh beliau. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini menunjukkan apa? Ya, kemesraan keluarga daripada Rasulullah dengan ya, istrinya. Baik, ya jadi kalau Bapak dan Ibu mau mandi bersama itu ya ada contohnya dari Nabi itu untuk membangun ya keharmonisan dan sekaligus juga kemesraan. Ya. Ya, saya pikir ini juga tanpa dijelaskan di sini juga sudah biasa melaksanakan ya Bu ya. Bapak dan Ibu ya. Baik, kita lanjut. Yang keenam, nah ini dia. Menempelkan mulut pada bekas makan dan minum istri. Kadang-kadang kan suami ada yang tidak mau, wah ini bekas kamu nih, ya. Ini Rasulullah luar biasa. Terkadang Rasulullah disuguhkan sebuah wadah atau air kepadanya, ya wadah air kepadanya. Kemudian aku minum dari wadah itu, sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Rasulullah mengambil wadah tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Ya, jadi mulutnya Rasulullah itu ya ditempelkan ke gelas atau wadah itu bekas mulutnya Aisyah. Ya. Terkadang aku mengambil tulang yang ada sedikit dagingnya, kemudian memakan ya bagian darinya. Lantas Rasulullah mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Ada ini tulang, ada dagingnya, bekas dimakan oleh Aisyah kemudian dimakan oleh Rasulullah. Apa maknanya di sini? Ya, Rasulullah enggak jijik, ya. Rasulullah ya cinta luar dalam dengan istrinya, kan begitu ya. Dan kemudian ini lagi-lagi disebutnya riwayat Aisyah itu beliau sedang dalam kondisi haid. Gitu ya. Nah, kenapa kok begitu? Zaman sebelum Islam datang, wanita yang haid ya itu diisolasi. Suami betul-betul meninggalkan. Nanti kumpul lagi, dekat lagi dengan istrinya tatkala istrinya sudah suci. Ya. Jadi wanita yang sedang haid itu seperti sesuatu yang menjijikkan. Itu zaman jahiliyah. Nah, begitu datang Islam, ini Rasulullah tadi memberikan contoh, lagi haid juga tidur di pangkuan Aisyah. Kemudian ya makan bersama ya tadi bekasnya itu juga dilakukan oleh Rasulullah padahal Aisyah dalam kondisi haid gitu ya. Nah setelah Islam datang ya maka upaya mengucilkan wanita dari kehidupan suami tatkala dalam kondisi haid dinasah, dihapus. Ya, maka berbalik Rasulullah justru tetap membangun kemesraan dengan istrinya. Jadi gitu Pak. Ya, istri lagi menstruasi, mungkin tampilannya berbeda dengan ketika tidak menstruasi, mungkin juga aspek psikologisnya, emosinya ya berbeda dengan dalam kondisi tidak menstruasi. Ini juga harus banyak dimaklumi oleh sang suami. Ya, harus banyak dimaklumi sang suami. Jadi jangan terjadi nanti ya kemesraannya hanya ketika istrinya dalam kondisi suci, dalam kondisi haid kayaknya ya nggak mau tidur bareng ya dengan alasan pura-pura lembur macam-macam gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati ya, jadi ini Rasulullah begitu memberikan teladan yang begitu indah. Lanjut ya, mengusap air mata istri ya. Suatu ketika Sofiyah, ini istri beliau, bersama Rasulullah dalam perjalanan. Sedangkan hari itu adalah bagiannya, tetapi Sofiyah sangat lambat sekali jalannya.
lantas Rasulullah menghadap kepadanya sedangkan ia menangis, ya, dan berkata, engkau membawaku di atas unta yang lamban. Kemudian Rasulullah menghapus air mata Sofia dengan kedua tangannya, ya. Istri yang protes karena keadaan sesuatu hal, ya, kemudian sampai berurai air mata, ya. Nah, ini yang kalau di kalangan kita yang ketika terjadi protes dari istri seperti itu, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Biasanya suaminya lebih galak. Wow, apa lu? Udah nggak usah ikut di rumah aja. Ini Rasulullah tidak seperti itu, tetapi justru, ya, memberikan kebesaran terhadap Sofia sebagai istrinya dan kemudian dihapus, ya, air matanya. Nah, kalau sekarang pakai tisu lah, ya, atau sapu tangan, ya. Jadi tidak dicuekin, tidak dimasa bodohin, ya, ketika seorang istri mengalami kesedihan, ya, mengalami sesuatu yang tidak bisa diterima secara kejiwaannya, ya. Ya, jadi suami membesarkan hatinya dan ketika menangis, ya, dihapus air matanya, ya. Baik, yang berikutnya 8, mengantar istri. Nah, ini mengantar. Diriwayatkan dari Ali bin Husain radhiyallahu an, ia berkata, suatu ketika Nabi berada di Masjid Nabawi, sedangkan istri-istrinya ada di dekatnya, kemudian mereka pulang. Rasulullah bersabda kepada Safiyah binti Huyai, ya, jangan buru-buru agar aku bisa pulang bersamamu, ya. Jadi mengantar istri. Ya, sekarang kan zamannya banyak kesibukan yang dialami oleh wanita, entah itu belanja ke pasar, ke mall, ya, atau istri ada keperluan sesuatu, ya, suami ada di rumah, ya, nganggur, nggak ada yang dikerjakan, ya. Nah, itu ada satu pahala yang luar biasa, ya. Jadi menyenangkan istrinya di sini itu mengantar istrinya. Apalagi kalau sudah diminta, bang anterin saya dong, gitu kan. Wah, ini Allah biasanya juga sendiri manja banget. Insya Allah tidak ada yang begitu, ya. Ya, iya. Maksudnya tidak ada satu, gitu, ya. Nah, jadi itu peluang dapat pahala sekaligus juga tadi menyenangkan, ya, menyenangkan dan sekaligus juga melindungi istrinya. Ya, budaya kultur kita kan perempuan ini tidak perfect, ya, tidak dia bebas, ya. Ya, kalau budaya di Arab kan tidak, ya, dia diprotek benar-benar. Nah, di wilayah di Indonesia ini bebas. Nah, kemudian resikonya juga lebih tinggi. Kenapa, ya? Banyak wanita yang mengalami sesuatu yang bahaya. Nah, ketika pergi, ya, walaupun jarak tidak begitu jauh, suaminya mau mengantar, ini the best, ya, karena ini luar biasa upaya untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga, ya. Baik, berikutnya, nah, berbincang bersama istri di luar, ya. Nah, ini kebiasaan manis Rasulullah lainnya, yakni mengajak istri jalan bersama pada malam hari, lalu mengajak berbicara dari hati ke hati. Hal itu ditujukan dalam sebuah hadis. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW ketika malam hari berjalan bersama Aisyah dan berbincang dengannya, ya, jalan berdua, gandengan tangannya. Nah, ini pernah juga dijumpai Rasulullah itu ketika berjalan dengan Aisyah, kadang-kadang, ya, seringnya itu bergandengan tangan, bahkan kadang sampai remet-remetan begini, Bu, ya. Remet-remetan tangannya itu, ya, itu kan menunjukkan apa? Wah, ini mesranya luar biasa, ya. Jadi diajak jalan-jalan kemudian berbincang-bincang. Ini di luar ini barangkali kan karena membutuhkan suasana yang lain, gitu, ya. Tidak semuanya dibicarakan di rumah, suntuk, ya. Bisa jadi mengalami kejenuhan. Baik, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, kemudian yang ke-10,
mengajak istri keluar kota secara bergantian kalau istrinya lebih dari satu. Ya, artinya apa di sini? Jangan suami senangnya pergi sendiri melulu. Udah hari libur ya, ditunggu-tunggu, pergi sendiri pula. Ya, istri dan anak ya berkutat dengan 3R itu. 3R apa? Sumur, dapur, kasur. Nah, udah itu gantian itu ya, suntuk, ya, jenuh. Nah, wajahnya juga semakin lebih tua, cepat tua gitu kan? Kenapa? Karena kejenuhan tadi. Coba kalau diajak pergi, wah besok mau kondangan di sana, wah udah siap-siap itu biasanya. Mukanya kalau dia udah mulai diajak jalan pergi itu terlihat ceria. Betul nggak Pak? Kira-kira Pak? Iya, ceria. Udah gitu persiapannya udah 3 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya. Nanti saya mau pakai baju ini, ya. Kemudian kerudungnya yang ini, gitu kan? Pakai sepatu sendalnya yang ini, ya. Udah dirancang, gitu kan? Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada umumnya, ya, perempuan sangat senang kalau diajak ya pergi oleh suaminya ke mana-mana, gitu kan? Nah, jadi jangan berkutat di Pamulang saja. Ya, suaminya udah kemana-mana, ya ajak itu. Ya, saya pernah beberapa kali tugas keluar dari Kemenak maupun Kemendikbud itu pernah saya ajak istri saya. Wah, ceria sekali, senang di luar itu. Kenapa? Karena jarang lihat dunia luar yang begitu luas ya. Ya, berkutat di Depok, Pamulang, ya, Tangerang Selatan gitu ya. Itu saja. Begitu diajak keluar senangnya bukan main. Ya, cuma nanti harus siap segala-galanya ya. Biasanya suka belanja ya, suka ini udah persiapkan semuanya ya. Nah, baik, yang berikutnya mengajak istri makan di luar. Wah, ini dia nih. Artinya seorang lelaki Persia yang merupakan tetangga Nabi mempunyai kuah kaldu paling sedap. Nih, dalam hadis ini ya. Kemudian dia membuat makanan dan mendatangi Nabi lantas mengundangnya untuk makan. Sedangkan Aisyah berada di samping Nabi. Kemudian Nabi berkata, yang ini bagaimana? Ia menunjuk Aisyah dan berkata, tidak. Kemudian memberi isyarat kepadanya, bagaimana dengan ini? Dia berkata, tidak. Ya, kemudian Nabi memberi isyarat yang ketiga kalinya dan bersabda, ini bersamaku. Ya, kemudian dia berkata, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini ceritanya Rasulullah itu mau diajak pergi, ditraktir sama orang Persia itu. Nah, kemudian Aisyah kebetulan ada di sampingnya. Ya, kalau ngajaknya saya doang, yang ini gimana? Gitu kan. Yang ini maksudnya nunjuk ke Aisyah. Ya, jadi Rasulullah senang sekali kalau kemudian ketika bepergian makan ya, entah ditraktir atau mungkin makan dengan biaya sendiri, itu mengajak istri. Nah, syukur-syukur ada keluarganya dengan keluarganya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini jangan kemudian suami makan enak di luar kenyang gitu kan. Wah, dengan makanan lauknya yang luar biasa ya. Tapi kemudian ya istrinya nggak tahu sama anak-anaknya makan apa di dalam di rumahnya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu. Ya, AC-nya kali ya. Bisa. Ya, baik. Yang berikutnya, yang ke-12, menenangkan amarah istri dengan cara unik. Ya. Jadi ada satu ya hadis, Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah meriwayatkan hadis dari Sayyidah Aisyah. Ketika Aisyah marah, maka Nabi SAW mencubit hidungnya dan berkata, wahai Uwais, panggilan kecil Aisyah, katakanlah, ya Allah, Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku dan selamatkan aku dari fitnah yang menyesatkan. Jadi siapapun di antara kita yang mengaku sebagai manusia pasti ada sifat marah. Ya. Nah, ketika terjadi kemarahan adalah oleh salah satu pihak, maka salah satunya harus cooling down. Umpamanya ketika suami sedang marah, umpamanya karena situasi kondisi yang tidak yang tidak bisa diterima, nah istri diam, ya,
bagaimana berusaha menenangkan suaminya supaya suaminya tidak terlanjur marah yang berkelanjutan. Demikian pula seorang suami ketika melihat istrinya marah juga begitu. Ini pernah zaman Umar bin Khattab itu ada seorang laki-laki itu mau curhat kepada Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Ya. Nah, gara-gara apa? Gara-gara istrinya selalu ngomel, marah-marah di rumahnya. Di sini nggak ada kayaknya Pak ya, Bu ya. Nah, jadi istrinya itu suka marah-marah. Suaminya mau curhat kepada Khalifah. Begitu sampai ke pintu rumahnya Khalifah, ternyata Umar bin Khattab pun lagi dimarahi sama istrinya. Akhirnya apa? Balik itu. Wah, ternyata Khalifah Umar saja diam ya, yang orangnya keras, temperamen itu diam. Tapi ini jangan jadi senjata ibu-ibu ya. Kalau gitu saya mau marahin suami aja dah, nah, ya. Nah, suami itu qawwam. Ketika dalam situasi kondisi tertentu dia marah kepada suaminya, suami cooling down, diam, dan kemudian berupaya meredakan kemarahannya ya dengan kesabaran. Baik, itu ya. Kemudian yang ke-13, mengutamakan wanita. Jadi ini maksudnya apa ini? Dalam satu hadis ya, di sini diriwayatkan dari Anas bin Malik dalam sebuah hadis perjalanan pulang dari penaklukan Khaybar ya. Kami keluar menuju Madinah. Anas berkata, aku melihat Rasulullah menyiapkan tempat duduk Sofiyah di belakangnya dengan kain. Kemudian ia duduk di dekat untanya dan memposisikan lututnya. Lantas Sofiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau hingga naik ke unta. Jadi luar biasa itu. Ya, Rasul melayani istrinya dengan mengorbankan kakinya pasang kuda-kuda, maka kemudian istrinya kemudian naik ke pahanya, dari pahanya maka kemudian naik ke unta. Nah itu dulu kendaraannya unta. Kalau sekarang kendaraannya apa Bu? Iya mobil. Kalau motor umumnya ya disiapkan injekan kakinya lah gitu. Wah itu indah, itu pelayanan yang walaupun kecil tapi itu bernilai yang luar biasa. Senang nggak Bu kalau digituin Bu? Ya, saya pikir pasti senang gitu kan. Ya, saya aja kalau mau jangan istri saya siapkan itu injekannya udah, wah senangnya bukan main. Nah, terima kasih itu kan. Nah, gimana kalau mobil? Ya, kalau mobil kira-kira gimana? Gendong. Cakep itu, digendong. Nah, kalau itu ya minimal pintunya dibukakan ya, ayo mah masuk gitu kan. Nah setelah masuk, nah baru kemudian suami ya masuk ke dalam mobilnya, jalanlah itu mobil ya. Jangan yang terjadi seringnya apa, ketika suami itu menunggu istri lama, ditunggu untuk mau pergi itu iya, wah ngaku dia klaksonnya bunyi kencang, begitu datang apa sambutan kata-katanya kira-kira ya, sambutan kata-katanya ya biasanya lama bener gitu ya, apa aja sih yang diiniin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini kelihatannya sepele, tapi kalau kemudian menjadi kebiasaan seperti itu, maka mengurangi rasa keharmonisan ya dan kemesraan dalam kehidupan keluarga. Ya sekecil apapun sebagai servis kepada pasangannya ini harus dilakukan ya. Dan ini sampai akhir ya, sampai akhir pasangan hidup kita ya. Jangan waktu pengantin baru saja kemudian terjadi keharmonisan dan kemesraan yang luar biasa. Begitu istri sudah mulai keriput pipinya ya, giginya sudah satu persatu permisi meninggalkannya ya, kemudian onderdil juga mulai dol gitu ya. Udah pada kendor sini, udah nggak ada kemesraan lagi. Jangan, itu Rasulullah tetap membangun kemesraan itu. Baik, mengutamakan wanita dia. Kemudian yang terakhir, udah Isya ya, memberikan panggilan khusus ya. Beliau Rasulullah sering memanggil Aisyah ya Humaira. Artinya apa Humaira itu? Wahai kulitnya yang kemerah-merahan ya. Panggil yang kelebihannya. Istrinya kebetulan kulitnya hitam manis ya, ibu panggil, bapak panggilnya wahai hitam manisku, masih enak didengerin
Tapi kalau kemudian manisnya dibuang, jadi gimana manggilnya? Wahai si hitam sini, aduh. Apalagi dengan bahasa lebih kasar lagi, wahai si keling, ya. Nah, ini jangan sampai terjadi, ya. Bohong sedikit untuk istrinya dalam konteks memberikan kebanggaan itu boleh, ya. Ya. Nah, Nabi juga pernah memanggil Aisyah dengan panggilan ya Aish, ya. Kemudian panggilan Uwais, ini panggilan-panggilan yang indah. Ya, Humairah panggilan yang paling indah, ya, daripada yang disampaikan oleh Rasulullah. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita skorsing surat adzan Isya dan kemudian surat Isya berjamaah. Setelah surat Isya berjamaah dibuka untuk tanya jawab 10 sampai 15 menit. Sampai di sini, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibolehkan atau memang nggak masalah gitu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, pertanyaan kedua persilahkan dari pihak perujuk. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Sampai jawab dulu. jawab dulu boleh ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, panggilan ini memiliki efek, ya, dalam kejiwaan kita, ya. Karena itulah panggilan-panggilan yang ada di dalam Al-Quran itu indah-indah. Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, diawali dengan kalimat nada, ya, munada, wahai. Nah, ada kata-kata wahai, ya. Kemudian macam-macam panggilan, termasuk tadi Rasulullah memanggil istrinya Humairah padahal namanya Aisyah, kulitnya yang kemerah-merahan, ya. Nah, ini ada persoalan, ya. Persoalannya adalah memanggil istrinya dengan panggilan ibu atau mamah, ya, untuk anak-anaknya gitu, ya. Jadi kalau nanti anaknya manggil orang ibunya, ya biar manggil mama, ya. Sebab kalau manggilnya namanya doang gitu, ya, nanti anak yang masih kecil akan meniru itu. Nah, ini terjadi. Namanya Eni, panggil Eni, sini En. Anaknya ngikut ini akhirnya, ya. Ya, manggil ibunya bukan mamah tapi En, gitu. Nah, inilah maka, ya, tadi yang ditanyakan oleh Pak Samsul tadi, bagaimana kalau memanggil dengan panggilan tadi ibu atau mamah, ya, manggil istrinya. Dalam hukum Islam, ya, tidak ada larangan dengan panggilan-panggilan apapun selama panggilan itu, ya, tidak mengandung kemaksiatan, ya. Maksiatan itu ya bisa mengandung kemusyrikan atau maknanya yang tidak bagus gitu, ya, atau mengandung penghinaan. Nah, itu kan namanya sesuatu yang diharamkan, ya. Nah, makanya selama itu panggilan masih memuliakan sang istri, ya, biasanya panggilannya Aisyah dipanggil mama, ya, dipanggil ibu, karena untuk memberikan pembelajaran kepada anaknya. Itu secara hukum diperbolehkan, ya, karena tidak ada larangan, ya, tentang panggilan-panggilan itu, apalagi panggilan yang di sana tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebaiknya sih begitu, ya. Panggilan-panggilan itu minimal manggil istrinya itu ya mama, ya, atau ibu, ya. Nah, syukur-syukur panggilan yang kesenangan bagi istrinya ini umumnya dipanggil yayangku, ya, wahai istriku, ya. Yayang bet apalagi lah, ya, dengan istilah-istilah macam yang kemudian membangun. Bahkan ada nih, saya punya tetangga usianya ya sudah hampir sama kayak saya, ya, sekitar 54-an lah, ya. Nah, istrinya juga sudah seusia saya itu, sekitar 54, dipanggil masih Dek, ya. Padahal udah punya cucu, ya. Sang suami manggil istrinya itu panggilan dari pengantin baru itu panggilannya Dek gitu, Dek. Sampai kemudian usia sekarang udah punya cucu, manggilnya tetap Dek. Indah juga dilihat, ya, didengarkan tuh enak juga, ya. Dek, ada tamu, Dek, ya.
Ya, jadi ini panggilan-panggilan yang membawa efek kejiwaan yang bagus bagi orang yang dipanggil, khususnya istri ya. Nah, gitu Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Baik, yang lainnya kami silakan Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan yang di luar tema juga apa-apa. Kalau memang tidak ada pertanyaan yang sesuai tema. Yang penting jangan protes perilaku suaminya atau istrinya di sini ya. Nanti gara-gara ngaji nih akhirnya dibeberkan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai tambahan, walaupun ini ada keharmonisan kemesraan yang indah yang dibangun, yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi ada rambu-rambu. Ya, rambu-rambunya apa? Jangan sampai pasangan hidup baik suami ataupun istri itu menceritakan hal-hal yang ada di seputar ranjang kepada ya orang lain, walaupun itu saudaranya. Ya, jadi hal-hal yang di atas ranjang yang sifatnya porno itu ya jangan diceritakan. Ya. Baik itu kemudian sudah masih langgeng pasangannya ataupun ya yang sudah barangkali sudah cerai gitu, kemudian diceritakan, wah dulu kalau mau setubuh begini, itu aib ya, tidak boleh menceritakan hal yang semacam itu kepada orang lain ya. Jadi pamali kalau bahasa kita aja ya. Nah kemudian itu memang ada larangan ya, Allah akan melaknat itu wanita yang semacam itu ya. Gitu Bu ya, hati-hati nih, kadang-kadang kalau sudah ngobrol ya, komunitasnya kumpul, ketawanya kakakan, nah baru ceritanya kadang-kadang cerempet. Yang cerempetnya sudah hal-hal yang mestinya dilarang untuk diceritakan. Ya, baik itu Ibu ya. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, saya closing berarti. Oh ada. Ada nggak hadis dari Aisyah yang menceritakan tentang kondisi kamarnya Rasul itu seperti apa sih? Kalau kita kan sekarang mungkin ada TV, ada laptop. Ada nggak hadis Aisyah yang menceritakan tentang kondisi kamar Rasulullah yang relate dengan tema romantisme? Gitu. Baik. Cerita secara spesifik dari Aisyah kepada para sahabat ya tentang bagaimana kamarnya Rasulullah itu, saya belum ketemu tuh hadis yang spesifik ya. Tetapi secara umum ya, kalau melihat kemudian Rasulullah itu ditangisi oleh sahabat yang lainnya ya. Salah satunya Umar menangis ketika melihat ya badan Rasulullah itu kemudian ada bekas stikernya itu ya, ada bekas stikernya. Nah saya menangis tuh, ya Allah, pemimpinku, panutanku, ya nabiku, ya tidurnya di pelepah kurma yang kemudian ya ada bekas dari tidurnya itu. Nah dari ungkapan ini ya berarti kan nggak pakai spring bed karena memang belum ada waktu itu ya kan. Kemudian juga nggak pakai alas kasur yang empuk, itu juga enggak ya. Nah untuk lebih jelasnya nanti kalau Bapak Ibu melakukan umroh ya, melakukan umroh itu di Museum Madinah itu, di samping Masjid Nabawi itu kan ada museum tuh ya, di Masjid Nabawi ada museum. Nah itu di sana ada maket rumah Nabi ya, maket rumah Nabi yang di situ juga ada penjelasan keterangannya ya. Cuman bahasanya Arab dan Inggris ya. Yang udah bahasa Inggris bisa mempelajari dari situ. Nah yang saya simpulkan di situ rumahnya ya kayak rumah petak gitu ya, hanya ada satu kamar dan kemudian ya tempat menerima tamu, hanya begitu ya. Kalau saya bahasakan sekarang ya kayak rumah petak itu yang dimiliki oleh Nabi terkait dengan rumah beliau. Nah untuk lebih ininya ada di maket dari rumah Rasulullah ya ketika beliau masih hidup. Nah
Kemudian dalam rumah kondisi yang seperti itu, Nabi mengatakan apa ya dalam sebuah hadisnya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ya. Jadi ukuran rumah bagaikan surga itu bukan dari sisi tampilan fisik ternyata, ya. Kalau rumah kita, kamar kita mungkin ada kipas anginnya, ada AC-nya, ada spring bed-nya, ada fasilitas-fasilitas yang lain, ya TV, ya di internet, wifi-nya juga full gitu kan. Wah, bisa mengakses kemana-mana gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, rumah Rasulullah tidak sampai semewah rumah yang kita miliki. Ya, nah tetapi beliau berani menjamin rumahku adalah surgaku, rumah saya itu seperti surga, ya, rumah yang penuh kedamaian, rumah yang penuh kenyamanan, ya. Nah, bisanya menjadi nyaman apa? Karena penghuninya yang berkualitas, ya, penghuninya yang berkualitas, ya, suaminya soleh, ya, istrinya solihah, ya, suami istri dekat kepada Allah. Ya, makanya dalam satu hadis itu di bab awal fikih sunnah itu yang menjelaskan tentang munakahat itu dikutip sebuah hadis berkaitan dengan ayat Al-Qur'an surat At-Taubah yang diturunkan oleh Allah, ya, dan kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ayat itu berbunyi, innalladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Itu di At-Taubah ayat 100 berapa itu, 104 atau berapa itu, ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yaknizuna, yang menyimpan, menimbun, ya, hartanya yang terdiri dari emas dan perak. Dia nggak mau berinfak di jalan Allah, ya, membanggakan harta simpanannya itu. Kalau dulu menyimpan harta itu bentuknya emas dan perak, kalau sekarang ya mungkin deposito, ya, disimpan itu. Wala yunfikunaha fi sabilillah, nggak mau berinfak di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang seperti itu dengan siksa yang sangat pedih. Nah, para sahabat kemudian ada yang nyeletuk, enak banget ya kalau punya emas dan perak gitu. Emas dan perak ini menyenangkan sekali kalau punya harta seperti itu. Nah, kemudian ada yang dilanjutkan pertanyaan, adakah yang lebih bahagia, yang lebih nikmat lagi, ya, melebihi daripada memiliki emas dan perak? Maka kemudian Rasulullah menjawab dengan pertanyaan tadi, ya, adakah yang lebih bahagia dibandingkan memiliki emas dan perak? Nah, Rasul jawab 3 hal. Ya, pertama adalah lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir. Yang kedua adalah qalbun syakirun, ya, hati yang selalu bersyukur. Nah, jawaban yang ketiga, wa zaujatun, dan memiliki pasangan hidup yang seimbang, ya, yang seimbang dari sisi apa? Keimanannya. Ya, yang seimbang dari sisi keimanannya. Maksudnya gimana? Suaminya rajin ibadah, istrinya rajin ibadah. Suaminya rajin berinfak, istrinya rajin berinfak. Wah, itu memiliki kebahagiaan yang melebihi daripada memiliki emas dan perak. Ya, artinya apa? Itu kebahagiaan yang luar biasa tatkala penghuni rumah itu, pasangan suami istri itu berlomba-lomba menyeimbangkan, ya, perilakunya dengan pasangannya. Ya, suaminya rajin ngikutin taklim, istrinya juga iya. Itu. Nah, yang paling sengsara sebaliknya. Suaminya rajin ngaji, ya, istrinya rajin ngerumpi. Nah, ya, suaminya rajin ibadah, ya, istrinya rajin maksiat. Ya. Sholat ya entar-entaran, ya, was, pokoknya kadang-kadang nggak dilakukan. Nah, ini yang kayak begini suami sengsara. Sebaliknya juga istri, ibu rajin tahajud, suaminya masih ngorok. Ibu sudah sholat, sudah sunnah fajar, sudah sholat subuh, suaminya belum bangun. Itu sengsara itu. Ya, di kompleks saya itu ada yang curhat itu, ya, seorang ibu-ibu jamaah saya itu.
Yaudah gimana sih Pak, dibujuk tuh, dikasih masukan tuh suami saya biar rajin berjamaah. Ya Bu, nanti kita kasih ya masukan, mudah-mudahan maulah tergerak gitu kan. Sampai curhat, ya, curhatan dari seorang istri yang ingin suaminya itu ya mau sholat berjamaah yang 5 waktu di masjid. Nah, jadi indah ya tatkala memiliki pasangan hidup yang memiliki kualitas ibadahnya itu yang saling mendukung, ya, saling mendukung. Nah, itulah yang disebut rumah sebagai surga itu kalau pengisi rumahnya itu berkualitas, sisi keimanannya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Ya. Nah, inilah yang ditonjolkan oleh Nabi, bukan fisik rumah, tetapi yang ditonjolkan oleh beliau sebagai contoh ya adalah beliau hidup sangat-sangat sederhana. Yang tadi gambarannya itu begitu bangun tidur masih ada bekas-bekas stikernya itu di badannya, di wajahnya, ya, sampai Umar radhiyallahu an kemudian menangis melihat nabinya seperti itu. Nah, ini beliau ya. Kemudian kalau melihat sirah Nabi ya, itu masya Allah beliau itu sangat tawadhu ya, kemudian memasak daging pula. Jadi turun dapur ya, turun dapur. Nah, bapak-bapak ada yang turun dapur nggak kira-kira? Ya, turun dapur nyicipin makanannya minimal begitu ya. Nah, kemudian menjahit bajunya sendiri ya, itu diceritakan pula itu ya, bajunya yang sobek yang buat dijahit sendiri. Wah, ini luar biasa ya. Nah, yang dimiliki oleh Rasulullah. Nah, barangkali itu jawaban sementara terkait dengan ya bagaimana kondisi rumah Nabi ya, kondisi rumah Nabi. Yang jelas beliau hidupnya sangat sederhana ya. Kadang-kadang bayangkan ya, begitu sampai rumah nggak ada yang dimasak gitu loh ya. Aisyah ditanya, nggak ada yang dimasak ya Rasulullah ya. Akhirnya apa, Nabi berkata, saya mau puasa deh ya. Dari situ maka kemudian niat puasa sunnah ya boleh dilakukan di tengah-tengah hari saat bapak ibu belum kemasukan makanan atau minuman apapun. Nah, loh, kok sih udah jam segini belum makan apa-apa nih, jam 10 hari Senin, udah puasa aja dah. Nah, ya itu boleh. Tapi kalau puasa fardu ya Ramadan itu harus diniatkan di malam harinya ya. Baik, itu jawaban sementara dari saya ya. Nanti lebih ininya saya akan cari lagi, apalagi kira-kira yang menonjol di rumahnya Rasulullah itu ya, selain tadi nggak pakai kasur ya, pakainya hanya tikar tadi itu ya. Nah, baik, ada lagi yang lain? Silakan Bu, ibu dulu dari sana belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pernah Rasulullah itu dicemburui oleh Aisyah. Jadi salah satu sifatnya Aisyah karena istri muda ya kan, pencemburu. Ya, ketika Rasulullah berkunjung ke istri yang lainnya, itu Aisyah cemburu. Nah, apa respon Rasulullah ketika dicemburui oleh Aisyah? Kalau bahasa Indonesianya gini, ya. Bahasa Indonesia begini Bu ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, cemburu nih ya. Rasul menjawabnya dengan canda. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan ya, apa tadi, menenangkan amarah istri dengan cara yang unik. Dengan cara yang unik. Nah, tadi Rasulullah dimarahi oleh Aisyah, tapi kemudian beliau menyatakan cemburu nih ya gitu kan. Tapi Rasulullah tidak berbalik marah. Nah, kemarahan Rasulullah yang sangat luar biasa diinikan oleh beliau ya, oleh Rasulullah itu adalah ketika
fitnah yang disebut dengan hadithul ifki, di mana Aisyah itu difitnah ya oleh orang Yahudi pada saat itu. Kenapa? Dalam rombongan perjalanan Aisyah itu tertinggal dari rombongan. Ya, tertinggal dari rombongan. Nah, ketika tertinggal dari rombongan ada sahabat Rasul seorang diri yang menyaksikan Bunda Aisyah ini terlambat sendirian, khawatir dari sisi keamanannya, maka ditemani. Aisyah naik onta dan kemudian sahabat Rasul ini kemudian jalan. Wah, ini digoreng habis itu ya. Jadi zaman penggorengan hoax itu bukan hanya sekarang, dulu udah terjadi. Digoreng, wah ini Aisyah bermesum dengan ya sahabat Nabi, ya sahabat Rasulullah ini. Nah, itu kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah. Nah, sampai kepada Rasulullah, kemudian bagaimana Rasul nggak ngajak ngomong, itu ibu ya, nggak ngajak ngomong sama istrinya, tidak main fisik beliau. Sebenarnya karena dia kemudian kebawa fitnah tadi, ya, kebawa fitnah itu nggak Rasul terpancing itu, mestinya bisa emosi itu, tapi Rasulullah emosinya tidak sampai main tangan, ya, ataupun mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan, tidak. Ya, Rasul diam. Sampai diamnya Rasulullah itu membuat Aisyah ini mengalami kesedihan, curhat kepada bapaknya Khalifah Abu Bakar, ya, kepada bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, ya, sampai kemudian dicari ini sungguhnya persoalannya benar atau enggak, hoax atau tidak, ya. Nah reaksi Rasulullah, ya, yang paling keras lagi saat itu adalah yang meninggalkan rumahnya Aisyah dan kemudian menuju kepada rumah istri yang lainnya. Nah, ini yang dilakukan oleh beliau. Ya, walau marahnya luar biasa, tetapi ya masih terkontrol ucapannya, terkontrol tangannya, ya, perbuatannya untuk berbuat sesuatu yang menyakiti. Yang dilakukan hanya diam, ya, sekian hari gitu kan. Nah, kemudian sampai Rasulullah pindah meninggalkan Aisyah untuk sementara. Nah, setelah fitnah ini clear, wah, sebenarnya ada yang kemudian menyampaikan bahwa ini tidak benar, ini berita fitnah, ya, akhirnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memaafkan, ya, dan saling memaafkan, ya, antara Rasulullah dengan Aisyah. Nah, itulah Bu yang sebagian informasi yang pernah saya dapat terkait bagaimana Rasulullah ketika memperoleh ujian, ya, sampai marahnya ya seperti itu. Ya, coba beda kan kalau kita kalau marah, wah, teriakan kita itu sampai kedenger 5 tetangga gitu kan. Wah, suara siapa itu? Ya, belum lagi yang terbang penggorengan, ya, piring dan seterusnya. Ya, kemudian belum lagi yang itu anggota Ragunan di absen satu-satu. Ya, itu muncul juga, ya. Belum lagi menghina dengan kata-kata yang tidak mengenakkan. Nah, ini kadang-kadang terjadi di dalam keluarga Muslim. Rasul pernah marah, tetapi kemarahan Rasul tetap terkendali, gitu ya. Baik, ya, mudah-mudahan ini bisa kita teladani, ya. Ya, saya pribadi yang menyampaikan, ya, karena juga manusia biasa, ya, ini pun harus butuh bimbingan dan mungkin ya saling nasihati di antara kita, ya. Nah, yang menarik tadi, ya, Umar bin Khattab, ya, yang temperamen, jawara gitu, ya, kemudian jadi khalifah, pemimpin negara gitu, dan kemudian ternyata begitu dimarahi istrinya marah-marah, diem aja beliau, ya. Tadi orang yang mau curhat itu kemudian balik lagi, ya. Baik, ada lagi yang lain tadi? Silakan, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sekarang ini kenapa dijadikan kalau kita sholat di Madinah kita harus istilah kalau bisa di rodo, karena rodo itu mengajak bagi. Nah, itu maksudnya itu apa itu? Iya,
sebenarnya itu dulu rumahnya Nabi, dan kemudian rumah itu dijadikan sebagai kuburannya sekarang. Nah, kuburan yang ada di Madinah di Masjid Nabawi itu mengubur 3 orang nih ya. Pertama Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian satu lagi Umar bin Khattab. Sebenarnya itu yang satu lagi yang dihuni oleh Umar bin Khattab itu dulunya dipesan oleh Aisyah untuk Aisyah. Jadi sampingnya Abu Bakar, sampingnya lagi Aisyah istri Rasulullah. Tapi Umar sewaktu masih hidup sebagai khalifah minta kepada Aisyah, nanti kalau saya meninggal ya, saya mohon supaya bisa dikubur di samping Rasulullah. Aisyah kemudian mengalah ya, akhirnya Umar yang ada di situ. Nah, kemudian istilah taman itu karena ada sebuah hadis ya, jadi ada taman-taman surga itu, yaitu tempatku itu ya, tempat antara kuburan Nabi dengan mihrabnya Nabi ya kan, antara rumah Nabi dengan mihrab itu berarti tempat pidatonya Nabi, tempat Rasulullah menyampaikan pidato dan naik itu kan. Nah, kemudian itu karpetnya hijau yang jelas itu ya kan. Nah, kemudian sebelah sananya lagi ada kuburan Rasul, itu dulu rumahnya. Antara rumah Rasul dengan mihrabnya itu ada taman surga. Nah, jadi bukan berarti dulunya itu taman, bukan ya. Tapi karena hadis tadi, makanya orang termotivasi untuk pada sholat di situ ya. Kenapa? Karena di situ tadi ya bagian dari taman surga. Mudah-mudahan dengan yang sholat di situ ya dia akan menjadi penghuni surga gitu. Maksudnya ke sana, Pak ya. Ya kalau dilihat dari dulu sampai sekarang ya itu enggak ada tamannya apa-apa gitu kan. Adanya tanah gersang gitu kan. Dulu ya, sekarang sudah ada bangunan-bangunan. Ya, nah taman surga itu karena ada hadis tadi yang menjelaskan. Makanya banyak orang berebut di situ untuk menjalankan sholat atau ibadah. Masih ada yang lain? Cukup? Nah, kalau cukup sebagai closing dari saya ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas problematika keluarga dalam rumah tangga ya, Islam ya. Nanti kita bahas diantaranya ada talak ya, talak, kemudian iddah dan rujuk ya. Itu pernik-pernik dalam keluarga Islam ya. Nanti hal-hal yang terkait dengan ada zihar, ada khulu ya, ada li'an ya, ada ila ya, itu ada ucapan-ucapan suami ya ataupun ucapan istri dalam kehidupan keluarga yang ini bisa membuat rumah tangga menjadi retak dan bahkan perkawinannya jadi batal gitu kan, jadi putus. Nah, nanti kita akan bahas karena masih banyak ya di antara para suami yang tidak paham tentang itu sehingga seenaknya mengatakan saya cerai. Nah, karena itu diawali dengan kemarin tanggung jawab ya, kewajiban suami istri biar sama-sama tahu ini kewajiban saya sebagai suami, ini kewajiban saya sebagai istri. Nah, kemudian ditambah dengan romantisme keluarga Nabi ya, romantisme kehidupan Nabi dengan istrinya. Nah, ini mudah-mudahan akan memotivasi kita semua untuk langgeng pasangannya ya, langgeng bukan hanya sampai akhir hayat bapak dan ibu, tapi langgeng sampai ketemu di surga. Nanti di surga bisa reuni nggak bapak dan ibu? Bisa. Jadi di surga itu nanti bisa reuninya itu bisa ketemu dengan istrinya ya, ketemu dengan anak-anaknya lagi ya, tapi catatannya satu, punya keimanan dan amalan yang sama gitu ya. Nanti dilihat dalam Quran surat Tur ayat 21 ya, surat Tur ya juz 27 ya ayat 21 itu nanti keluarga itu bisa reuni di surga. Tapi kalau ada yang masuk neraka ya nggak bisa reuni, berpisah. Dia pada saat yaumul fasl, hari pemisahan ya, ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar ditimbang amal perbuatannya ya, maka kemudian dipisahkan itu ya, yaumul fasl dipisahkan. Nah, setelah dipisahkan maka digiring
wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ada lagi wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Ya, ada yang digiring ke surga, ada yang digiring ke neraka sejak dipisahkannya itu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah nanti itu keluarga akan ketemu kembali. Bapak Ibu pasangan hidup suami istri juga akan ketemu kembali. Nanti di sana nggak ada nenek-nenek ya Bu ya, ibu-ibu yang nanti usianya sampai 70 tahun, 60 tahun di sana nggak jadi nenek-nenek. Ya, jadinya usia 17 tahunan lagi ya. Itu surga yang dihuni dihuni oleh para bidadari. Nah, bidadari itu yang paling nikmat yang mana? Nanti dilihat dalam tafsir surat Waqiah. Bidadari yang paling nikmat itu adalah bidadari yang berasal dari pasangan hidupnya ketika di dunia. Ya, ketika dia menjadi orang yang solihah, ibadahnya mantap, dengan suaminya taat, dengan Allah taatnya luar biasa. Ini nanti akan menjadi bidadari yang usianya ya 17-an tahun, menjadi pasangan kembali di sana. Gitu ya. Nah, terus ada bidadari yang bikinan Allah di sana. Ya, bisa jadi suaminya soleh, kemudian udah berusaha membangunkan kesolihan istrinya, anak-anaknya, ternyata nggak berhasil. Sebagaimana Nabi Nuh kan gitu kan, nggak berhasil mentauhidkan Kan'an. Nah, bapak-bapak yang soleh di dunianya tidak menemukan istrinya, ternyata bukan istri yang solihah, ya nanti ketemu bidadarinya siapa di sana? Nah, bidadari yang dibikin oleh Allah langsung di surga. Tapi ketika bidadarinya itu dulu berasal dari istrinya yang dulu solihah di dunianya, itu jauh lebih nikmat. Itu diceritakan di dalam tafsir ya surat Al-Waqiah tentang penghuni surga. Ya, nah kemudian surga pun berkelas-kelas gitu kan ya. Iya nggak? Ada VVIP, ada VIP, ada ya. Nah, nanti surga macam-macam. Ada surga Firdaus yang paling tinggi, kemudian surga Naim, ya, surga Aden, ya. Nah, jadi bertingkat-tingkat. Nah, kalau pingin bareng satu tingkat, amalannya harus sama. Iya, jangan istrinya yang rajin tahajud, bapaknya rajin ngorok. Wah, ini bisa pisah nanti di sono. Iya, harus dua-duanya. Makanya jangan jadi soleh sendiri, jangan jadi solihah sendiri. Semuanya disolihkan, disolihahkan. Nah, kalau ingin reuni semuanya, termasuk anak-anaknya, ya semuanya dipromat begitu. Ya, makanya saya kalau bangunkan anak saya karena subuh sekarang jam 4:10 gitu ya. Ya, 3:30 mulai saya bangunin. Ayo, nanti reuni di surga bersama ayah dan ibu ya. Bangun ya. Pada bangun itu ya minimal kamu dapat witir ya. Ya, syukur-syukur bisa dapat 2 + 1. Nah, ini udah saya biasakan itu. Ya, bangunkan seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian, ini artinya apa? Jangan soleh sendiri. Nah, ini peran keluarga yang romantis tadi, yang harmonis tadi sangat-sangat menunjang untuk membuat kesolehan dalam keluarga. Ya, tatkala kehidupan keluarga suami istri nggak harmonis, nggak romantis, bagaimana bisa membangun pendidikan yang bagus di dalam keluarga itu? Ya, makanya ada sebuah penelitian ya dari Laboratorium Psikologi UI itu menyatakan bahwa anak yang dibesarkan dari keluarga yang harmonis maka akan membawa kecerdasan intelektualitasnya, akan membawa kecerdasan emosionalnya, dan juga akan membangun kecerdasan spiritualnya. Nah, ini penting sekali Bapak dan Ibu. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai suami istri itu dimonitor nggak sama anak-anak Bapak dan Ibu? Dimonitor, walaupun no comment, pura-pura nggak tahu ya kan, kayaknya masa bodoh, dia kerekam itu, ya. Apalagi kalau udah vulgar bertengkarnya gitu ya, wah saling pukul-pukulan atau kemudian saling kata-kataan dan seterusnya, wah ini udah vulgar sekali. Nah, anak tidak merasa nyaman di rumah, ya. Minimal walaupun cerdas, emosionalnya nggak cerdas. Ya, walaupun cerdas secara intelektual, tapi spiritualnya tidak cerdas. Bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi makanya romantisme dibangun ya yang dari kalau sekarang belum romantis, belum harmonis ya, ciptakan harmonisnya yang sebaik-baiknya. Ya, terakhir ya, jadi keharmonisan itu ya mulai dari perilaku-perilaku fisik, bergandengan,
ya, berpelukan tadi ya, mandi bersama dan selain itu dicontohkan oleh Nabi ya. Jadi jangan nanti harmonisnya ternyata semu gitu kan ya, gandengan tangan tatkala apa sudah hari tua, udah pensiun ke mall ya, gandengan tangan, oh mesra sekali. Dilihat oleh anak muda, ditanya, "Bapak usianya berapa sekarang?" "Oh 65 tahun ya." "Oh mesra sekali Bapak gandengan dengan istrinya." Oh dijawab oleh sang bapak, "Enggak, saya gandengan bukan karena mesra, karena saya takut istri saya ini kemudian kemana-mana ya, yang mau dibeli banyak gitu kan, makanya saya gandeng, saya tahan supaya nggak kemana-mana." Kirain dia mesra, tak taunya ya, supaya istrinya nggak beli macam-macam gitu kan, ditahan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Insyaallah besok kita lanjutkan kajian yang sangat serius sekali ya, karena terkait dengan talak ya, iddah dan rujuk ya. Nah, ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC atau moderator. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khair. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustaz Qurbi atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua, bagi kami semuanya, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Amin, amin, amin. Baik, untuk menambah keberkahan majelis ini, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an